Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Media, mahasiswi Psikom Muhammadiyah Batam pada semester 5 ya. Yang pada kesempatan kali ini mencoba mempresentasikan tentang analisis dan rekayasa kebutuhan, konsep dan prinsip sistem engineering pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang diembu oleh Pak dosen tercinta kita yang luar biasa, yaitu Bapak Rezi El Saputra MKom ya. Oke teman-teman, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya dapat tugas, yaitu analisis dan rekayasa kebutuhan, konsep dan prinsip sistem engineering. Kita langsung saja masuk ke yang pertama. Yang pertama, analisis kebutuhan atau analisis persyaratan. Nah, analisis kebutuhan perangkat lunak atau software requirement analysis merupakan aktivitas awal dari siklus hidup perkembangan perangkat lunak. Berarti ini adalah yang mengawali ya perangkat lunak gitu. Yang pertama itu adalah analisis kebutuhan atau analisis persyaratan. Untuk proyek-proyek perangkat lunak yang besar, analisis kebutuhan dilaksanakan setelah tahap rekayasa sistem atau informasi dan software project planning. Analisis persyaratan adalah sebuah tugas rekayasa perangkat lunak yang menjembatani jurang antara alokasi perangkat lunak tingkat sistem dan perangkat lunak dengan berancangan perangkat lunak. Ini dia ya, kita lihat ada rekayasa sistem, ada desain perangkat lunak. Yang menjembati atau yang menghubungkannya adalah analisis persyaratan perangkat lunak. Analisis dan kesenjangan antara rekayasa sistem dengan desain perangkat lunak. Analisis persyaratan memungkinkan rekayasa sistem menentukan fungsi dan kinerja perangkat lunak, menunjukkan interface perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem. Lanjut, selanjutnya adalah masuk kepada prinsip-prinsip analis. Oke, apa saja yang menjadi prinsip-prinsip analis? Yang pertama, dominan informasi. Jadi dominan informasi dari suatu masalah harus mempresentasikan dan dipahami. Fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan. 3, tingkah laku perangkat lunak harus diwakilkan. 4, model-model yang menggambarkan informasi, fungsi, dan tingkah laku harus dipecah-pecah dalam suatu cara yang membongkar suatu detail dalam bentuk lapisan atau hierarki. Yang kelima, proses analis harus bergerak dari informasi dasar ke detail implementasi. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut, analis mendekati suatu masalah secara sistematis. Tujuan dari pelaksanaan analisis kebutuhan itu apa saja? Yang pertama, memahami masalah secara menyeluruh atau komprehensif ya, yang ada pada perangkat lunak yang akan dikembangkan seperti ruang lingkup, produk perangkat lunak, produk space, dan pemakai yang menggunakannya. 2, mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pelanggan. Lanjut, secara teknis pelaksanaan pekerjaan analisis kebutuhan perangkat lunak pada dasarnya terdiri dari urutan aktivitas. Yang pertama, mempelajari dan memahami persoalan. Siapa pemakai yang menggunakan perangkat lunak ini? Di mana perangkat lunak akan digunakan? Pekerjaan apa saja yang menjadi pemakai dari yang membutuhkan perangkat lunak? Ada apa saja yang menjadi cakupan dari pekerjaan itu? Bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Apa yang menjadi kendala dilihat dari sisi teknologi yang digunakan atau dari sisi hukum dan standar yang dipakai oleh pengguna tentang menggunakan perangkat lunak ini. Terus lanjut, cara yang digunakan gitu ya. Kalau tadi kan jelas itu adalah mempelajari, memahami persoalan atau memahami masalah ya, permasalahannya. Nah, sekarang cara yang digunakan oleh pengembang khususnya analis dalam memahami masalah perangkat lunak itu biasanya dilakukan wawancara dengan pemakai, ada observasi, ada mempelajari referensi atau dokumen-dokumen tersebut dan hasil analisa dan perancangan perangkat lunak. Jadi pertama, kita tentu terjun langsung mewawancari pemakai tersebut, langsung mewawancarai gitu ya. Yang kedua, kita observasi di tengah-tengah masyarakat atau kepada para pengguna, misalnya dengan kuesioner.
Terus mempelajari referensi berarti mempelajari dokumen-dokumen yang sudah di dalam dari kita kumpulkan menjadi sebuah dokumen dari hasil wawancara dan observasi tadi. Terakhir baru kita analisa dan perancangan perangkat lunak. Jadi semuanya setelah terkumpul, ternyata pemakai membutuhkan yang ini dan itu, ya udah hasil analisa tadi kita rancang, lalu hasil analisanya dan kita merancang perangkat lunak tadi. Kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan pemakai, ya, fungsi apa yang diinginkan pada perangkat lunak, gitu ya. Terus data atau informasi apa saja yang akan diproses, kelakuan sistem apa yang diharapkan, antarmuka apa yang tersedia, yang di dalamnya ada harusnya software interface, hardware interface, juga user interface, and then communication interface. Oke. Terus mengidentifikasikan kebutuhan perangkat lunak, ini yang ketiga. Jadi setelah dianalisis gitu, dia diklarifikasikan dan diterjemahkan, mungkin akan menghasilkan definition kebutuhannya. Ada beberapa. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu mencakup entry dan rekam data. Terus yang kedua, mencakup retrieve data transaksi penjualan untuk periode tertentu. Terus rekam data akumulasi transaksi penjualan periode tertentu. Tadi ada kebutuhan fungsional, masuk kepada kebutuhan antarmuka. Nah, kebutuhan antarmuka ini ada antarmuka pemakai untuk memasukkan dan merekam data, ya. Jadi kayak misalnya kita di laptop atau di aplikasi apa yang kita gunakan di perangkat lunak itu, yang paling bawah itu kayak ada system Word, ada Excel dan sebagainya macamnya. Kita menyimpan di situ, Jadi pengguna atau pemakai memasukkan atau merekam data penjualan di situ ya, di aplikasi tersebut. Terus antarmuka pemakai menyajikan dan mencurahkan informasi tersebut, transaksi penjualan pada periode tertentu. Terus ada antarmuka untuk jaringan lokal yang menghubungkan perangkat lunak aplikasi di bagian penjualan dengan perangkat lunak aplikasi di bagian akuntansi, gitu. Yang C, kebutuhan unjuk kerja. Jelas ini ya, kalau namanya kita melakukan atau pembuatan sistem perangkat lunak gitu ya, tentu harus ada unjuk kerjanya. Nah, proses jurnal hanya bisa dilakukan sekali setelah data transaksi penjualan direkam. Adanya otoritas pemakai perangkat lunak dan akses data sesuai dengan bagian pekerjaan masing-masing. Yang keempat, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Jadi semua kebutuhan yang didefinisikan itu selanjutnya dibuat dokumentasinya, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau Software Requirement Specification atau SRS. Nah, dokumen ini dibuat untuk menyatakan secara lengkap apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak, termasuk mendeskripsikan lengkap secara antarmuka yang akan digunakan. Ya. Yang kelima adalah mengkaji ulang atau mereview. Ini sangat diperlukan ya dari setiap kita membuat data ya yang akan nanti kita menghasilkan perangkat lunak itu ya harus review dulu apa saja yang menjadi sebuah kebutuhan, kita review ulang karena memang butuh secara teliti. Jadi kalau menurut Freshman ini ya pada tahun 2002, analisis kebutuhan perangkat lunak dapat dibagi menjadi 5 area pekerjaan. Jadi ada pengenalan masalah, ada evaluasi, ada pemodelan, ada spesifikasi tinjau ulang. Ya salah satunya tadi adalah review. Lanjut kita masuk kepada area kerja analisis. Nah, area kerja analisis ini merupakan atau sama ya analisis persyaratan perangkat lunak itu dapat dibagi menjadi 5 area kerja. Yang pertama ada identifikasi dan perumusan masalah. Tentu ya perumusan masalah atau identifikasi itu selalu memang diawali paling awal untuk melakukan atau pembuatan aplikasi. Terus di sini pembuatan perangkat lunak gitu ya. Jadi perumusan masalah itu artinya apa saja yang harus diketahui, dianalisis, apa tujuannya, apa fungsinya gitu ya. Terus masalah-masalah yang dihadapi
si pengguna atau user tentunya. Terus kedua, evaluasi pemodelan, spesifikasi dan mengkaji. Yang keempat ada validasi kebutuhan. Beberapa kriteria yang digunakan pada aktivitas validasi kebutuhan. Ada validitas. Validitas itu perlu dipastikan kembali kebutuhan mana yang benar-benar akan diterapkan di dalam sistem yang akan dikembangkan. Nah, terus tuh berarti kepalitan gitu ya. Kepalitannya itu yang jelas mana yang akan dibutuhkan, itu yang diambil gitu. Nanti kan tentu perlu pengembangan. Jadi memang aplikasinya di dalam diperlukan kepalitannya. Terus konsistensi, memastikan kebutuhan satu dengan yang lain tidak bertentangan. Kelengkapan itu adalah kebutuhan fungsional dan non fungsional. Terus kerealistisan, jadi memang dalam pengembangannya atau pembuatannya rekayasa perangkat lunak ya harus realistis ya, harus nyata gitu. Jadi memastikan seluruh spesifikasi sistem yang diturunkan dari seluruh kebutuhan itu benar-benar dapat diimplementasikan dan dapat digunakan nantinya setelah aplikasi dikembangkan. Yang terakhir adalah dapat diverifikasi seluruh kebutuhan dan spesifikasi sistem tertulis memiliki ukuran keberhasilannya masing-masing. Nah, beberapa kriteria pada aktivitas validasi kebutuhan ini masuk ke bab 4 ya, pembahasan keempat, validasi kebutuhan. Evaluasi kebutuhan, jadi dievaluasi dulu, ditinjau kebutuhan, dianalisis secara sistematis oleh sebuah tim penilai untuk memastikan kriteria validasi terpenuhi. Jadi dicek dulu, dianalisis dulu oleh tim penilai. Terus prototyping, tim penilai ini tentu kayak QC ya, yang ngecek daripada aplikasi yang akan dikembangkan gitu. Terus kedua ada prototyping, pendekatan identifikasi dan validasi dengan mengembangkan rupa dari sistem yang didemonstrasikan ke user. Jadi pendekatan identifikasi dan validasi dengan mengembangkan rupa bentuknya ya, sistem didemonstrasikan oleh ke user. Terus ketiga, test case generation ya, ini memang sangat penting ya. Kriteria yang digunakan pada aplikasi validasi kebutuhan yang ketiga itu adalah test case generation. Ya, test case ini adalah pengujian atau uji coba. Jelas dari setiap aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan tentu harus ada pengujian terlebih dahulu terhadap masalah kebutuhan berdasarkan penjelasan dari pemakai untuk mencari secara detail dari penyebab atau permasalahan dan memastikan solusi yang diterapkan pada sistem benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Makanya butuh kerealistisan tadi. Yang kelima, pengelolaan kebutuhan. Nah, pengelolaan kebutuhan tadi kan validasi kebutuhan, sekarang dikelola seperti apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan pada rekayasa perangkat lunak atau RPL ini dia tentu dalam skala besar atau jumlah yang besar yang selalu dapat berubah ya, tentu jelas dapat berubah karena kan sesuai perkembangan zaman. Tentu aplikasi-aplikasi tersebut akan ada persaingan semakin canggih dan semakin canggih ya. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang tidak dapat diintegrasi dengan jelas. Dampaknya adalah spesifikasi sistem menjadi tidak lengkap sehingga aplikasi yang dikembangkan belum tentu menjawab permasalahan yang ada. Dikarenakan apa tadi ya? Tentu kebutuhannya dalam skala besar. Yang kedua, selama proses rekayasa perangkat lunak, pemahaman tim perekayasa dan juga customer terhadap permasalahan akan berubah seiring waktu. Hal ini berdampak kepada perubahan kebutuhan sistem yang terus berubah mengikuti perubahan perspektif permasalahan. Terus saat sistem telah diinstal dan mulai digunakan, pada akhirnya kebutuhan baru akan muncul. Pengelolaan kebutuhan adalah proses pemahaman dan pengendalian perubahan kebutuhan di sistem. Perlu dilakukan pengawasan terhadap kebutuhan terutama yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Hal ini dilakukan agar dampak perubahan kebutuhan terhadap sistem secara keseluruhan dapat diidentifikasi. Proses pengelolaan kebutuhan harus dilakukan sejak pertama kali dokumen kebutuhan dituliskan. Jadi sistem yang diinstal dan mulai digunakan itu akan muncul kebutuhan-kebutuhan yang baru gitu. Karena setelah biasanya pemakaiannya baru kita tahu, oh ternyata dia kurang ini atau kurang
perangkatnya atau dan sebagainya macamnya. Seperti kita menggunakan perangkat lunak selama ini kan ada yang kayak sudah 7.1, ada yang tingkatannya sudah masih 6.0, kayak apa ya, contohnya itu kayak apa ya biasanya, oh iya BBNet ya, BBNet kayak gitu. Jadi ada perkembangannya. Nah disitulah setelah digunakan baru terlihat oh ternyata kurangnya di sini dan di situ. Oke, proses pengelolaan kebutuhan harus dilakukan sejak pertama kali dokumen kebutuhan dituliskan. Jadi pengelolaan kebutuhan itu ya pertama kali kita menyiapkannya dalam sebuah dokumen dari hasil analisis, ya itulah proses pengelolaannya dimulai dari sana gitu. Yang terakhir adalah pengelolaan kebutuhan. Masih pengelolaan kebutuhan perlu mempertimbangkan identifikasi keterkaitan kebutuhan, pengelolaan trackability, penyimpanan kebutuhan, dan pengelolaan perubahan kebutuhan. Oke, thank you teman-teman semuanya. Itu saja yang dapat saya bagi pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, and comment. Boleh berbagi dan bertanya, berbagi ilmu bersama di sini. Saya undur diri.